Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanggal Farezi dari Perbankan Syariah kelas 1C dengan NIM 112208500000146. Perkenalkan, saya Salza Kumalasari dari Perbankan Syariah kelas 1C dengan NIM 1122085000035. Perkenalkan, saya Nadia Fadilia dari Perbankan Syariah 1C dengan NIM 112208500000135. Oke, di sini kita akan membahas tentang aspek sejarah dan politik dalam Islam. Di aspek sejarah politik dalam Islam itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu ada periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan terakhir ada periode modern 1800 Masehi sampai masa kini. Kita akan membahas periode klasik dulu. Yang pertama, di periode klasik ini terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, di dalam periode ini terjadi 2 fase, yaitu fase kemajuan Islam pertama. Nah, dalam masa kemajuan Islam pertama ini terbagi menjadi 3 masa, yaitu ada masa ekspansi, masa Bani Umayyah, dan masa Bani Abbasiyah. Dan yang kedua ada fase disintegrasi. Masa kemajuan itu terjadi pada 650 sampai 1100 Masehi. Nah, dalam masa ini terbagi menjadi 3 masa yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ada masa ekspansi, masa Khulafa ar-Rasyidin. Nah, di masa ini itu pada masa ini Al-Quran dan hadis itu berisi perintah, kebijakan, penjelasan, sejarah, dan pesan-pesan. Nah, di sini itu di masa ekspansi itu daerah-daerah di luar Arab yang dimulai dari zaman Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq ini memimpin selama 2 tahun dan itu tergolong pendek. Dan kemudian pada masa kepemimpinannya banyak dihabiskan untuk menyelesaikan perang Riddah. Apa sih perang Riddah itu? Perang Riddah itu perang yang terjadi dikarenakan kaum-kaum yang mengakui kenabian Nabi Muhammad yang kemudian mengingkarinya setelah wafat. Nah, setelah perang usai, Abu Bakar itu mengirim Khalid bin Walid ke Irak yang akhirnya menguasai Al-Hijrah. Kemudian beliau juga mengirim tentara Syria yang dipimpin oleh 3 jenderal, yaitu Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surahbil bin Hasan. Terus karena kepemimpinan Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, habis itu dilanjutkan lagi sama Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan itu terjadi Tripoli, yaitu kayak Ciprus dan beberapa wilayah lain yang berhasil dikuasai. Pokoknya ini tuh adalah akhir ekspansi gelombang pertama, ditandai oleh perpecahan lataran masalah pemerintahan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian digantiin sama Ali bin Abi Thalib. Namun kayak masa beliau itu mendapat tantangan dari Muawiyah, gubernur Damaskus, dan golongan Talhah. Kemudian ada masa Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah saat beliau umur 90 tahun. Nah, pada masa ini salah satu khalifah besarnya menguasai Tunis yang kemudian mendirikan kota Kairawan. Nah, Muawiyah ini memperoleh Khurasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan Kabul. Selanjutnya ada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu pembangunan dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mansur. Sebelum dinasti ini terbentuk, penduduknya itu merupakan pimpinan dari Abu al-Basiyah. Dikarenakan Abu Abbasiyah merupakan khalifah baru, maka musuh-musuh berambisi itu untuk merebut kekuasaan sebelum dinasti beliau semakin kuat, khususnya Bani Umayyah, kaum Khawarij, dan kaum Syiah. Nah, pokoknya pada masa Bani Abbasiyah ini terjadi monopoli kekuasaan yang menyebabkan kaum Syiah mulai menentang. Dalam usaha memeratakan kekuasaan Bani Umayyah, Al-Mansur itu menggunakan kekerasan. Di periode pertengahan itu terjadi dalam 3 fase, yaitu nanti ada fase kemunduran, fase 3 besar. Maksud saya kedua fase. Nah, kita akan membahas fase kemunduran dulu. Fase kemunduran itu terjadi disintegralisasi dan disintegrasi yang meningkat karena perbedaan Sunni dan Syiah. Nah, terus Persia juga semakin tampak jelas
di Arab. Terus dunia Islam pada zaman ini terbagi jadi dua, yaitu Arab yang terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagian pusat, serta Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Ada fase pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1800. Nah, di sini tuh ada fase kerajaan tiga besar. Nah, di fase kerajaan tiga besar ini ada masa kemajuan, ada masa kemunduran. Nah, di masa ketiga kerajaan besar ini ialah kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Pada fase ini terdapat dua masa, yaitu kemajuan dan kemunduran. Masa kemajuan itu ketiga kerajaan besar mempunyai kerajaan masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah didirikan sewaktu ini pada zaman Istanbul di Tibris, Isfahan, serta kota-kota lain di Iran dan Delhi. Kemajuan Islam ini tampak lebih banyak di periode klasik. Terus masa kemunduran itu ditandai sama Utsmani terpojok di Eropa. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serang-serangan suku bangsa Afgam. Serta daerah kekuasaan kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan para raja India. Kekuatan militer dan politik umat Islam menurun sehingga mengalami kondisi kemunduran drastis. Akhirnya pada tahun 1798, Napoleon menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam terpenting. Jatuhnya pusat umat Islam ke tangan Barat mengisahkan dunia Islam. Oke, kita masuk ke periode modern. Periode modern pada periode ini terjadi sejak 1800 Masehi sampai dengan sekarang, di mana periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam. Atau masa modern ini dalam sejarah ditandai oleh gerakan pembaruan dalam beragam bidang. Di antaranya ada bidang agama, politik, ekonomi, ilmu pendidikan, teknologi, dan juga seni budaya. Dan selanjutnya kita masuk ke aspek politik. Nah, pengertian politik itu sendiri secara etimologis, politik berasal dari kata polis atau bahasa Yunani yang artinya negara atau kota. Politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Nah, menurut para ahli, menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Nah, pengertian politik dalam Islam itu sendiri, Islam menyebut politik dengan istilah siyasah atau mengatur segenap urusan umat Islam. Maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Nah, kita masuk ke zaman kekhalifahan. Kekhalifahan muncul pada saat Nabi Muhammad wafat pada 632, yang dimana pemerintahan Islam dilanjutkan oleh sahabatnya secara berturut-turut, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib secara Khulafaur Rasyidin. Nah, pemilihan Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui wakil-wakil di kalangan Muhajirin dan Ansor secara terbatas. Baiat ini ikat. Pada hari pertama Nabi wafat bertempat di Saqifah Bani Sa'idah atau kediaman Sa'ad bin Ubaidah dan di Madinah. Kemudian dilanjutkan dengan baiat taat di Masjid Nabawi pada hari kedua Nabi wafat. Kronologinya seperti ini. Tahap pertama, saat Nabi wafat terjadi goncangan. Mulai muncul tanda-tanda perpecahan kepemimpinan politik, antara lain munculnya pendapat bahwa kalangan Ansor mengangkat khalifah sendiri, begitupun dengan kalangan Muhajirin yang juga mengangkat khalifah sendiri. Sementara itu di sebagian kawasan di Jazirah Arab mulai memperlihatkan tanda-tanda memisahkan diri, bahkan muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Pada hari wafatnya Nabi, Umar bersama Abu Bakar serta kaum Muhajirin lainnya menuju kaum Ansor, berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saat tiba di sana, berdiri juru bicara dengan kalangan Ansor yang menyatakan muncul tanda-tanda kaum Muhajirin akan mendominasi mereka di tempat tinggal mereka atau Madinah dan mengambil kekuasaan dari kaum Ansor. Saat itu dari kalangan Ansor juga muncul usulan agar kaum Ansor memilih khalifah sendiri dan orang Quraisy atau Muhajirin juga memilih khalifah sendiri, yang disampaikan dengan ungkapan yang artinya yang berarti akulah pemimpin
yang tertinggi. Konon yang berkata demikian adalah Al-Hubab bin Al-Munzir. Sebuah riwayat menyatakan Abu Bakar saat itu menyampaikan, kalian mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, andai saja manusia menempuh jalan di satu lembah semen, kaum Ansor menempuh satu jalan, maka pasti akan kutempuh jalan kaum Ansor. Dan engkau telah mengetahui, wahai Sa'ad, bahwa Rasulullah pernah berkata, saat itu engkau sedang duduk, sesungguhnya kaum Quraisy-lah yang paling berhak menjadi pemimpin. Kebaikan manusia akan mengikuti kebaikan yang ada pada mereka, dan kejelekan manusia akan pula mengikuti kejelekan yang ada pada mereka. Maka Sa'ad berkata, engkau benar, kami hanyalah menjadi wazir dan kalianlah yang menjadi amir. Riwayat lain menyebutkan saat itu Abu Bakar juga mengatakan dia rela jika urusan khalifah diserahkan kepada satu orang atau dua orang, yaitu Umar dan Abu Ubaidiyah. Saat itu muncul keributan. Untuk mencegah perselisihan, Umar kemudian berkata kepada Abu Bakar, berikan tanganmu, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar memberikan tangannya dan Umar segera membayatnya. Diikuti seluruh kaum muhajirin, kemudian kaum Ansor. Kitab Fathur Ar-Rabbani menyatakan soal bayat itu, Abu Bakar mengatakan menerima pembayatan itu karena takut fitnah akan datang, yaitu murtadnya orang-orang Arab setelah wafatnya Nabi. Beberapa saat sebelum wafatnya Nabi, Umar menjelaskan hal ihwal bayat kepada Abu Bakar itu di Masjid Nabawi. Demi Allah, kami tidak pernah menemui perkara yang lebih besar dari perkara bayat terhadap Abu Bakar. Kami sangat takut jika kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibayat, maka mereka atau kaum Ansor kembali membuat bayat. Jika seperti itu kondisinya, kami harus memilih antara mematuhi bayat mereka padahal kami tidak merelakannya, atau menentang bayat mereka yang pasti akan menimbulkan kehancuran. Maka barang siapa yang membayat amir tanpa musyawarah terlebih dahulu, bayatnya dianggap tidak sah dan tidak ada bayat terhadap orang yang mengangkat bayat terhadapnya, keduanya harus dibunuh. Nah, tahap kedua itu setelah pembantaian di Saqifah Bani Sa'idah, keesokan harinya Abu Bakar dibayat secara umum di masjid. Para sahabat yang sebelumnya hadir di Saqifah juga hadir di masjid. Usai bayat umum itulah Abu Bakar menyampaikan pidatonya yang terkenal, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian, bukanlah aku yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisi, hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya, insyaallah. Sebaliknya, siapa yang kuat di antara kalian, maka dialah yang lemah di sisiku, sehingga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama mematuhi Allah dan Rasulnya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan sholat. Semoga Allah merahmati kalian. Nah, yang kedua itu pemilihan Umar bin Khattab. Nah, pergantian khalifah lewat surat wasiat, yaitu pergantian Umar bin Khattab yang dibacakan ke hadapan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin memberikan bayat. Kronologinya seperti ini. Menjelang wafatnya Abu Bakar mewasiatkan jabatan khalifah kepada Umar. Yang menuliskan wasiat itu adalah Utsman bin Affan. Setelah itu wasiat tersebut dibacakan ke hadapan kaum muslimin dan mereka mengakuinya serta tunduk dan mematuhi wasiat tersebut. Umar adalah orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin. Konon yang pertama memanggilnya demikian adalah Al-Mughirah bin Syubah. Imam Bukhari menulis bahwa saat Umar terbaring menjelang wafat, usai ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ada yang menyatakan kepada Umar, tidaklah engkau menunjuk penggantimu, wahai Amirul Mukminin. Umar menjawab, jika aku memilih penggantiku sebagai khalifah, maka sesungguhnya hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Dan jika aku tidak menunjuk pengganti, maka hal itu telah dilakukan juga oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah.
Umar menyatakan, aku tidak mendapati ada orang yang lebih berhak memegang urusan ini atau menjadi khalifah selain dari 6 orang